Stand Up Comedy. Kelompok 9. Satu Falah si paling keren. Halo semuanya, kenalin nama gua Falah Zorana Syafiq. Pernah gak sih kalian mikir Indonesia tuh udah kayak tumpukan masalah yang gak selesai-selesai? Gua aja sampai bingung, itu yang gak selesai-selesai masalahnya atau kasus korupsinya? Tapi ya terlepas dari itu tadi, kita beneran emang punya masalah berat banget. Sebenarnya korupsi itu udah jadi budaya. Kita udah tahu sumpah serapah pejabat korup mereka bakalan nyumpahin, gua bakalan bikin rakyat ceria. Kalau enggak, gua bakalan beli tiket stand up biar gua yang jadi bahan guyonan di sana. Tapi nyatanya nggak ada tuh berita yang judulnya pejabat korup dengan sukarela datang ke acara stand up untuk dijadikan bahan guyonan. Nggak ada tuh, gak pernah baca. Kenapa? Ya karena mereka udah ditahan duluan. Tapi ya terlepas dari itu semua, kita sebagai masyarakat juga punya andil gitu. Kita sering nih ngejok soal korupsi, tapi kita seringnya cuma bisa ngeladenin doang. Udah 11-12 kayak nonton drama Korea. Kita udah tahu endingnya, masih tetap ditonton. Ya mungkin kita harus sering lebih protes lah, supaya pejabat korup jadi bahan candaan yang benar-benar lucu di panggung stand up comedy ini. Ya, gua Falah, terima kasih. Selanjutnya adalah Felicia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin tuh banyak banget video orang-orang yang manggil damkar atau polisi buat minta bantuan mereka. Kayak misalnya nangkep ular, nangkep biawak, atau nangkep orang yang gak bersalah. Di salah satu video kayak gitu tuh pasti banyak banget orang yang ngebanding-bandingin damkar sama polisi. Kenapa sih mereka dibanding-bandingin kayak gitu? Mereka kan sama-sama bekerja untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan mereka. Bedanya, yang satu bergerak tanpa dibayar, yang satunya lagi harus dibayar dulu baru mau bergerak. Gak usah sih kita ngebanding-bandingin mereka kayak gitu. Tugas damkar kan emang buat memadamkan kebakaran. Polisi kerjaannya cuman buat ngeliatin sambil ngamanin sekitar. Terima kasih Felicia. Selanjutnya ada Nadia, leader kita. Halo guys, kenalin nama gue Nadia. Kalau bahas peraturan sekolah nggak akan ada habisnya, apalagi sekarang. Peraturan sekolah makin aneh-aneh aja. Kayak nggak boleh makan di kelas, nggak boleh minum di kelas, nggak boleh tidur di kelas. Katanya sih kalau melanggar. Di Cina, anak-anak itu diwajibkan tidur selama 30 menit. Coba bayangin, SMA gue yang menerapkan peraturan seperti itu. Gak akan mungkin gak sih? Kayak jadwal istirahatnya diganti dengan nama jadwal boci, yaitu boci yang bosor khusus untuk anak insomnia. Jadi jadwal bocinya telat. Jadi bosor itu ibaratkan boci season keduanya. Yang lebih parah kalau sekelas insomnia dan semuanya berlomba-lomba untuk memotret temennya yang lagi tidur. Katanya sih buat dijadiin bahan stiker. Parah banget gak sih? Kayak begitulah lucunya negeri ini. Disuruh tidur siang malah asik jahilin temennya yang lagi tidur. Bahkan suara dengkuran pacar direkam buat dijadiin nada dering. Katanya sih biar selalu ingat. Tapi kalau disuruh mantingin pelajaran malah tidur siang. Ada yang tidurnya di bawah meja, ada yang lari ke masjid, ada juga yang lari ke kantin. Heran, kenapa ya anak-anak di sini tuh seperti itu? Kayak apa perlu gue usulin ke guru pembimbing untuk ngasih tahu tidur standar boci? Kayaknya sih nggak akan berhasil, soalnya gurunya boci lebih dulu, muridnya kabur semua dari kelas. Haha. Terima kasih leader. Yang terakhir ada Dia S. Halo semuanya, aku Dia. Jadi di sini aku bakalan ngebahas satu hal yang ada kaitannya dengan guru. Tuhan itu kalau ngasih ujian ke hambanya gak pernah melebihi batas kemampuan hambanya. Tapi kenapa kalau guru selalu ngasih ujian ke muridnya yang melebihi kapasitas muridnya? Gitu kan, contohnya ada satu soal matematika anak SD nih. Sebuah mobil berjalan dengan kecepatan 300 km dalam waktu 3 jam. Hitung percepatan mobil tersebut.
Yang mana anak SD tahu ya? Pertama, mereka belum pernah nyetir mobil. Dan yang kedua, mereka SIM C aja belum punya. Gimana mereka bisa tahu percepatan mobilnya? Dan yang kedua nih ada lagi. Kita waktu SD pernah belajar soal menjodohkan. Ya kan? Nah, berarti artinya dari kecil kita udah dididik sama guru kita untuk jadi macomblang, ngejodoh-jodohin orang lain lah, dan segala macam, ya nggak? Terima kasih.